Baliho Prabowo Subianto bersanding dengan Gibran Raka Buming Raka mejeng di Kabupaten Pati. Kapolda Jawa Tengah sinergikan unsur pemerintah, KPU, Bawaslu, serta TNI Polri dalam sinergisitas 4 pilar. Peringati HUT lalu lintas Polres Rembang salurkan bantuan air bersih. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, baliho Prabowo Subianto bersanding dengan Gibran Raka Buming Raka mejeng di Kabupaten Pati, tepatnya di Jalan Kolonel Sunandar serta Jalan Panglima Sudirman. Loyalis Prabowo menyambut baik. Baliho Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mejeng di Jalan Kolonel Sunandar serta Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Pati. Baliho tersebut terpampang jelas wajah Prabowo dan Gibran yang tengah menaiki kuda sambil menatap ke depan. Tak hanya itu, dalam baliho berukuran besar tersebut juga tertera kalimat maju bersama lintas generasi. Humas Loyalis Prabowo Pati Suyitno menuturkan tidak tahu menahu perihal adanya 2 baliho Prabowo Gibran tersebut. Meski begitu, dirinya mengaku senang ketika ada relawan yang sengaja membuat baliho tersebut. Hal ini tentunya menunjukkan kesetiaan para relawan terhadap Prabowo. Terutama Bapak Prabowo Subianto yang disandingkan dengan Mas Gibran. Kami tidak tahu menahu siapa yang memasang. Akan tetapi kami menyambut baik dengan antusiasme masyarakat yang sudah merapat menjadi relawan, dan bersandingnya Mas Gibran dengan Pak Prabowo Subianto itu adalah salah satu tren anak muda, barangkali tren anak muda untuk berperan aktif dalam rangka bagaimana mereka juga pingin untuk bersama-sama memenangkan Pak Prabowo dalam Pilpres 2024. Pihaknya berharap dengan semakin bermunculan baliho dukungan Prabowo di Pilpres 2024 dapat lebih mendongkrak elektabilitas bakal calon presiden yang saat ini diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ciptakan situasi kondusif jelang pemilihan umum presiden, legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah. Kapolda Jawa Tengah sinergikan unsur pemerintah, KPU, Bawaslu, serta TNI Polri dalam sinergisitas 6 pilar. Kegiatan sinergisitas 6 pilar ini sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran serta penyelewengan selama kegiatan pemilihan umum. Yang aman dan damai. Sinergisitas 6 pilar dari unsur TNI, Polri, pemerintah, Bawaslu, serta KPU Kamis pagi digelar di Komplek Masjid Agung Jawa Tengah. Kegiatan sinergisitas 6 pilar yang digagas Kapolda Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir pelanggaran ataupun kegiatan yang dinilai dapat mencederai pemilihan umum. Dalam kegiatan yang menghadirkan Bawaslu serta KPU Jawa Tengah ini, semua unsur TNI, Polri maupun pemerintah akan diberi arahan terkait bentuk-bentuk pelanggaran serta netralitas aparatur sipil negara dalam kegiatan pemilihan umum. Sinergisitas yang turut dihadiri PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana dinilai sangat tepat untuk menjaga situasi kondusivitas jelang pemilu 2024. Lebih lanjut, Kapolda Jawa Tengah menegakkan sinergisitas 6 pilar tersebut sebagai upaya mencegah ataupun meminimalisir gangguan pemilihan umum di Jawa Tengah. Penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pelanggaran pemilu oleh Krimkum
dan informasi intelijen di wilayah kita. Dengan harapan lagi kegiatan ini nanti akan terus kita pupuk dan kita pelihara sehingga saat nanti pada saat kita running baik tahapan pemilu sudah siap untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, ini sebagai sarana cooling system. Jadi karena durasinya pemilu nanti akan panjang, minimal Jawa Tengah sudah menyiapkan satgas cooling system dalam hal meninggikan permasalahan-permasalahan wilayah kita, termasuk satgas cybercrime yang telah kita bentuk di bawah Direktorat Kriminal Khusus terkait dengan dunia maya yang nanti akan kita siapkan juga untuk mengantisipasi biar tidak adanya kegiatan-kegiatan masyarakat kita yang menggunakan sarana media yang berkenan. Selama pelaksanaan pemilu, Jawa Tengah sendiri menjadi barometer kesuksesan pemilu di Indonesia mulai dari pilkada, pileg hingga pilpres. Kegiatan hari ini di mana seluruh elemen 6 pilar ini sebagai elemen yang sangat penting di tingkat bawah, di tingkat kecamatan dan desa itu dikumpulkan dan duduk bersama satu pemahaman terkait bagaimana tahapan dan akan melakukan apa dalam pemilu ini. Jadi kita ingin mempertahankan Jawa Tengah sebagai barometer kesuksesan pemilu di Indonesia. 2019, 2020 kita sukses tanpa ekses, baik pemilu legislatif presiden yang sedemikian keras di awalnya di Jawa Tengah bisa kondusif. Lalu pilkada 21 kabupaten kota di tahun 2020 juga menghasilkan pilkada yang sangat baik untuk Jawa Tengah. Sementara itu, Bawaslu Jawa Tengah menjelaskan terkait antisipasi hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Namun yang perlu diwaspadai yakni indeks kerawanan pemilu. Sinergisitas 6 pilar yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Jawa Tengah diharapkan dapat dilakukan hingga tingkat struktur paling bawah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Warga desa Pedak, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang sudah 1 bulan lebih mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, sehingga beberapa dari instansi serta salah satu partai secara langsung mengirim bantuan secara bergantian. Kali ini dengan bertepatannya Hari Lalu Lintas, Satlantas Polres Rembang berinisiatif membantu warga Pedak yang telah mengalami kekeringan dalam 1 bulan terakhir. 4 tangki dialokasikan oleh Satlantas Polres Rembang tersebut untuk menyasar 1 desa, tepatnya di Desa Pedak. Warga yang sebelumnya mengambil air di embung dan sumur, namun kali ini sumur dan embung milik warga sudah kering, tidak ada air. Muhammad Zainal selaku perangkat Desa Pedak mengatakan 1 bulan sudah warga Pedak mengalami kekeringan, dikarenakan embung dan sumur yang menjadi satu-satunya sumber air telah mengering dan hal ini terjadi di setiap tahunnya. Yang kekeringan bisa dapat bantuan air bersih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan ini. Biasanya bantuan dari partai, dari dinas terkait yang dapat bantuan. Kalau biasanya warga mengambil air di mana? Kemarin dari embung-embung udah kekeringan. Embung setiap embung ada sumur mulai kering. Setiap air kayak gini. Ini ada perubahan sekitar 2 bulan lah sejak ada embung. Dalam kesempatan yang sama, AKP Dwi Panji selaku Kasat Lantas Polres Rembang yang turut hadir dalam bantuan air bersih mengatakan saat ini dari Satlantas telah mengalokasikan 4 tangki di Desa Pedak yang dibarengi dengan peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas ke-68. Melaksanakan bansos berupa pemberian air bersih kepada warga karena memang saat ini adalah cuaca panas dan kekeringan, jadi kami membantu ada beberapa air warga. Di 2 desa itu masing-masing desa kita ada 4, itu Desa Meranti dan Desa Pedak. Dalam rangka dari apa? Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas ke-68. Harapannya tentu kita bisa membantu masyarakat di Kabupaten Rembang untuk membantu mengatasi kekeringan ini, dan juga kita berharap mendapat doa dari masyarakat untuk lalu lintas lebih maju ke depan. Pihaknya juga berharap agar dapat saling membantu terhadap saudara-saudara yang membutuhkan, khususnya kekeringan di wilayah Rembang saat ini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, perjalanan sensus pertanian 2023 kini mencapai 75,69% dari target. Pendataan ini ditargetkan rampung pada 15 September mendatang dan Badan Pusat Statistik optimis sensus ini dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Sensus Pertanian 2023 targetkan 15 September tuntas. Hal ini tampak dari progres yang telah dilewati, yakni pendataan lapangan yang telah tuntas pada bulan Juli. Dan didapatkan hasil 190.000 usaha pertanian di rumah tangga, dengan tiap keluarga tak hanya memiliki satu jenis usaha pertanian. Di antaranya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perhutanan, dan lain sebagainya. Pasca data dikumpulkan, data kemudian dikoding untuk dilihat konsistensi data yang ada di lapangan. Kemudian data diinput oleh petugas. Sekira 180 petugas kini masih melakukan input data yang difasilitasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati di Aula Gedung Auditorium Perpustakaan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Kepala Badan Pusat Statistik Bob Setiabudi menuturkan pengolahan data dimulai lebih awal yakni pada pertengahan bulan Juli, sehingga kini tercatat progres sudah di angka 75,69% dengan target tuntas 15 September 2023 mendatang dan akan diproses secara nasional dan dievaluasi di tingkat nasional. Itu lagi proses untuk pengolahan hasil lapangan. Kondisi per kemarin sampai kemarin kita sudah mencapai 75,69% tepatnya dari target yang diberikan. Jadi begitu selesai pengolahan, selesai lapangan, itu dokumen langsung kita tarik, dilakukan pengolahan di kita di sekolah tinggi ilmu Staipati itu. Nantinya sensus pertanian ini akan kembali digelar pada tahun 2024 mendatang. Meski demikian, cakupan yang didata akan lebih kompleks seperti sumber perolehan pupuk, namun nantinya objek yang diambil tidak keseluruhan, hanya mengambil sampel data. Dan nantinya output yang akan diambil yakni melihat kondisi pertanian saat ini dan menjawab permasalahan pertanian. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.